Maulid Nabi atau Maulid Nabi, Pak? Maulid atau Maulud yang benar? Ya. Apa? Kalau secara bahasa, Maulid itu di dalam ilmu nahwu sharaf disebut dengan isim makan. Ya, sama polanya atau wazannya itu sama dengan masjid. Ya, masjid itu dari kata sajadah, sujud. Masjid itu tempat bersujud. Nah, maulid itu dari kata walada. Walada itu melahirkan. Ya, maulid itu artinya tempat melahirkan sebenarnya. Nah, kalau maulud itu di dalam bahasa Arab disebut dengan isim maf'ul. Ya, kata benda yang menunjukkan objek. Ya, ma'lum itu dari kata alima. Ya, alima itu mengetahui, ma'lum itu diketahui. Harap maklum, ya, maksudnya artinya sudah dimaklumi, itu artinya sudah diketahui. Ya, nah, maulud itu artinya yang dilahirkan. Ya, yaitu yang dimaksud dengan maulud di situ adalah sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, mana yang benar? Ya, penggunaan kata maulid atau maulud tidak usah diperdebatkan. Ya, karena makna maulid atau makna maulud itu di dalam masyarakat kita ini sudah menjadi makna urfi. Nah, kita pernah mengenal ada makna lughatan, ya, makna lughawi atau makna bahasa, ada makna istilah, makna syar'i, dan ini yang terakhir yang dulu pernah saya janjikan, ada satu lagi namanya makna urfi, makna yang sudah dipahami secara adat atau secara tradisi. Jadi ketika orang mengatakan maulid atau maulud, itu sebenarnya kalau secara kebiasaan kita, secara tradisi kita, artinya sama, yaitu memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, saya ingin mengatakan begini, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari lahirnya Nabi, yang 12 Rabiul Awal itu, saya katakan ini hari yang jauh lebih agung, Pak. Jauh lebih mulia daripada 2 hari raya yang kita miliki. Ya, kita punya 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, tapi hari lahirnya Nabi itu adalah hari yang jauh lebih mulia dibandingkan 2 hari raya yang kita miliki. Karena apa? Tanpa kelahiran Nabi kita tidak akan pernah mengenal Islam. Betul ya? Tanpa kelahiran Nabi kita tidak pernah mengenal Al-Quran. Betul ya? Tanpa kelahiran Nabi kita tidak pernah kenal salat, tidak pernah kenal haji, tidak pernah kenal puasa. Ya, jadi kelahiran Nabi itu adalah awal, ya, dari segalanya tentang keislaman ini. Ya. Jadi kalau kita lihat kelahiran Nabi itu luar biasa, Pak. Banyak mukjizat Nabi yang seringkali tidak disampaikan, ya, karena yang sering kita sampaikan adalah mukjizat terbesar beliau, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi kalau kita lihat ya di dalam kitab yang seringkali dibacakan di peringatan-peringatan Maulid, ya, kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji, itu ada beberapa kisah peristiwa besar sebenarnya tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ketika kita memperingati Maulid itu. Jadi ketika Nabi itu dilahirkan, Pak, ada cahaya yang memancar, ya, hingga menerangi istana Romawi di Syam, Pak. Ya, kemudian pilar-pilar istana Kisra, ya, istana Kisra itu istananya orang-orang Persia. Jadi pada saat itu kekuatan besar yang memimpin dunia itu ada 2. Pertama adalah Romawi, kedua adalah Persia. Ya, negara adidaya, negara superpower pada saat itu. Ya, jadi ketika baginda Nabi lahir, itu yang pertama adalah ada cahaya yang memancar hingga menerangi istana Romawi di Syam. Kemudian hari yang sama atau saat yang sama, pilar istana Kisra di Madain itu runtuh, Pak. Ya, 10 menaranya runtuh. Ya, jadi api-api yang menjadi sesembahan orang-orang Persia ini padam. Ya, nah ini adalah menjadi satu gambaran adanya satu isyarat, ya, bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah awal dari dalam tanda kutip, ya, awal dari ancaman terhadap 2 kekuatan besar itu, ya, yaitu kekuatan Romawi dan Persia. Jadi, dan terbukti bahwa beliau, ya, lahir kemudian di dalam kiprah beliau itu beliaulah yang menjadi agen perubahan. Ya, beliau lahir dengan dakwah Islam, ya, membawa gerakan perubahan, ya, untuk menghentikan dominasi, ya, atau kezaliman
dua negara besar itu. Ya, jadi ini. Lalu kemudian, ya ada mukjizat yang mungkin jarang kita sampaikan juga, Pak. Ya, ketika terjadi perang Khandaq, ya perang Khandaq itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi beliau sudah hijrah ke Madinah. Ya, kita tahu bahwa Khandaq itu artinya parit. Ya, jadi perang Khandaq atau perang parit itu adalah perang di mana umat Islam di bawah pimpinan baginda Nabi Muhammad SAW menjadikan parit itu sebagai sarana untuk bertahan. Ya, sarana pertahanan yang disebut dengan Khandaq itu adalah sebuah parit yang panjangnya sekitar 8 km, ya, lebarnya sekitar 5 meter, lalu kemudian dalamnya itu 3 meter. Sehingga kalau ada kuda, ya, masuk ke parit, ya, atau gajah katakanlah masuk ke parit, dia nggak bisa naik. Ya, nah proses pembuatan parit itulah yang luar biasa, yang mungkin jarang kita tahu. Ya, baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat itu harus memecahkan batu-batu besar, Pak. Ya, harus memecahkan batu-batu besar, ya, untuk membuat parit itu. Dan ada 3 peristiwa besar, ya, ketika beliau memecah batu itu. Jadi tenaga beliau itu luar biasa. Ya, satu batu yang mungkin harus dipecah oleh 50 orang, ya, itu beliau bisa pecah sendiri, ya, dengan tenaga beliau sendiri. Nah, ada satu peristiwa ketika beliau memecah batu yang pertama, ya, beliau mengatakan Bismillah, ya, dengan nama Allah. Lalu beliau bersabda, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci Syam. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat istana-istana merahnya dari tempatku ini. Jadi itu batu pertama yang beliau pecah. Ya, ini gambaran bahwa akan ada satu masa nanti, ya, beliau akan menaklukkan Syam. Syam waktu itu masih berada di bawah naungan kekuasaan Romawi. Ya, kemudian batu kedua beliau mengucapkan Bismillah. Ya, lalu di batu yang kedua ini, ketika batu itu pecah, beliau mengatakan Allahu Akbar, aku telah diberi kunci negeri Persia. Ya, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat kota-kotanya dan aku melihat istana putihnya dari tempatku ini. Ya, ini isyarat bahwa Persia pun nanti akan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan umat Islam. Ya, kemudian batu ketiga beliau mengucapkan Bismillah, lalu kemudian beliau memukul, lalu kemudian pecahlah batu itu, kemudian beliau mengatakan Allahu Akbar, aku telah diberi kunci negeri Yaman. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat pintu-pintu kota San'a di Yaman dari tempatku ini. Jadi Yaman waktu itu juga masih belum berada di bawah naungan Islam. Dan sejarah kemudian mencatat, ya, bahwa dalam sirah nabawiyah kemudian meskipun tidak pada masa-masa kenabian beliau, ya, tetapi ini terjadinya pada masa-masa kekhilafahan Umar bin Khattab, ya, Romawi berhasil Persia berhasil ditaklukkan. Ya, Abu Bakar sebenarnya berhasil menaklukkan sebagian dari Persia, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, sehingga seluruh kekuasaan Persia berada di bawah naungan Islam, tercerahkan oleh cahaya kebenaran Islam. Dan Romawi pada saat itu baru sebagian, ya, tetapi Romawi secara keseluruhan akhirnya ditaklukkan oleh umat Islam 825 tahun kemudian, ya, di tangan Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi ini merupakan bagian dari bukti-bukti kebenaran kenabian beliau. Ya, jadi sejarah mencatat bahwa apa yang beliau sampaikan itu tidak pernah bohong. Apa yang beliau katakan pasti terjadi. Ya, jadi ini adalah bagian dari tanda-tanda kenabian beliau. Nah, jadi kita ini sebagai umat Islam, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus benar-benar bersyukur, Pak. Ya, bahwa kita hari ini, ya, Allah takdirkan sebagai seorang muslim. Betapa banyak orang yang tidak mengimani Islam ini. Ya, karena yang namanya dinul haq, agama yang benar, agama yang datang dari zat yang maha benar itu Islam. Ya. Maka ketika orang mau menggunakan akalnya dan ketika itu dia ikhlas mencari kebenaran, pasti jatuhnya itu adalah kepada Islam, pilihannya. Ya. Jadi jangan pernah berhenti bersyukur tentang keislaman kita ini. Jangan pernah berhenti bersyukur
akan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, di antara 121.000 nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya nabi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan ya ayyuha, itu hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuha itu panggilan kesayangan, Pak. Ya ayyuhan nabi itu artinya ya nabiku yang tersayang. Ya, beda dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nama-nama nabi yang lain. Ya Musa, ya Nuh, gitu. Ya Ibrahim, ya Lut, begitu, Pak. Ya, tapi ketika Allah memanggil nabi atau baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah selalu menggunakan kata ya ayuhan nabi. Ya wahai nabiku, wahai nabi yang sangat aku cintai, begitu, Pak. Nabi yang sangat aku sayangi. Ya, nah sekarang kewajiban kita sebagai kaum muslimin itu apa? Sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, rasa syukur kita ini harus dibuktikan, Pak. Ya, jangan hanya klaim. Ya, klaim itu apa? Ngaku-ngaku cinta Nabi, tapi buktinya nggak ada. Ya, omon-omon saja. Gitu ya. Ya, jadi tidak bisa kita mengatakan kita cinta Nabi, tapi justru kemudian kita tidak mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, betapa banyak orang yang mengaku cinta Nabi, tapi justru mereka menentang sunnah-sunnah Nabi. Ya, ini disebut oleh Imam Syafi'i para pendusta. Ya, baginda Nabi Imam Syafi'i mengatakan siapapun yang mengaku cinta Nabi, tapi tidak berupaya keras untuk menegakkan sunnah-sunnahnya, mereka adalah para pendusta. Ya, jadi bukti kecintaan Nabi itu pertama apa? Ya, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW apa? Pertama adalah ya bersolawat. Setiap kali nama beliau disebutkan. Ya, jadi setiap kali nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, jangan pernah lupa. Ya, jangan pernah pelit-pelit untuk mengucapkan salawat. Ya, minimal Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan kalimat-kalimat salawat yang lebih panjang. Ya, insya Allah mendapatkan imbalan atau pahala yang lebih besar juga. Wong Allah dan para malaikatnya aja bersolawat kok untuk Nabi, ya, apalagi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi sebagai salam penghormatan baginya. Ya. Baginda Nabi mengatakan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Ya, barang siapa bersalawat untukku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat baginya 10 kali. Jadi kalau kita bersalawat untuk Nabi satu kali, Allah itu bersalawat kepada kita 10 kali, Pak. Bayangkan, Pak. Ya. Salawat itu artinya doa, ya. Bersalawat. Nah, kalau untuk salawatnya Allah kepada kita tentu bukan doa maknanya, tapi ampunan. Ya, rahmatnya, ya, ampunan Allah, rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang tidak pelit-pelit ya untuk bersolawat setiap kali nama beliau disebutkan. Ya, jadi rasa syukur kita kepada baginda Nabi itu adalah pertama jangan pernah pelit-pelit untuk bersolawat. Ya, jadi bedanya Nabi dengan nabi-nabi lain itu apa? Ya, kalau Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad SAW itu hanya diutus untuk kaumnya. Ya, hanya diutus untuk kaumnya dan hanya diutus untuk masa-masa periode kenabian mereka. Tetapi Nabi tidak. Allah katakan Nabi adalah khataman nabiyyin. Ini adalah penutup para nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah katakan ini Al-Qur'an ini aku turunkan. Ya, sungguh akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Artinya apa? Risalah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi itu tidak berlaku hanya untuk masa-masa kenabian beliau. Ya, tidak hanya berlaku untuk umat Islam yang ada pada masa-masa kenabian beliau, tetapi sampai akhir zaman. Makanya disebut Nabi akhir zaman. Ya. Nah, Al-Quran itu adalah mujizat terbesar, Pak. Beda dengan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Taurat, Injil, Zabur, itu sudah nggak ada lagi yang asli.
Ya, jadi ketika para nabi yang diberi kitab Injil, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa diberi kitab Taurat, Nabi Daud diberikan kitab Zabur, ketika mereka wafat, maka sudah selesai ya syariat yang ada di dalam kitab-kitab itu. Makanya hari ini nggak ada kitab Taurat yang asli, kitab Injil yang asli, kitab Zabur yang asli nggak ada. Ya, karena semua itu sudah dirubah-rubah oleh manusia. Dan ini di Al-Quran dijelaskan banyak sekali. Ya, fawailul, ya celakalah alladzina yaktubuna, mereka alladzina yaktubuna hadzal kitab summa yaqulu hadza min indillah. Ya, Allah mengatakan celakalah orang-orang yang menulis kitab ini lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Ya, artinya apa? Ya, Injil, Taurat dan sebagainya tadi sudah banyak sekali dirubah oleh manusia. Ya. Nah, sehingga apa? Rasa syukur kita atas Nabi itu harus kita tunjukkan dalam bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi dan risalah yang beliau bawa. Ya, kecintaan kita kepada baginda Nabi itu harus melebihi kecintaan kita ya terhadap apapun yang kita miliki, Pak. Ya, termasuk orang-orang yang kita cintai. Ya. Baginda Nabi mengatakan la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Ya, beliau katakan tidak sempurna iman kalian, atau mungkin la yu'minu itu artinya tidak beriman kalian. Ya, sebelum kalian mencintai aku melebihi kecintaan kalian, ya, dibandingkan harta-harta kalian. Sebelum kalian mencintai aku melebihi orang-orang yang kalian cintai, wan nasi ajmain, seluruh manusia. Ya, jadi ketika ada seorang tua bertanya, Pak. Ya, jadi sedikit kisah ini sahih, Pak. Ya, ada orang tua bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah mata asa, ya Rasulullah kapan terjadinya kiamat itu? Ya, dan baginda Nabi mengatakan, wa ma'adatalaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat itu? Orang tua itu kemudian mengatakan, la, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada yang aku persiapkan untuk hari kiamat itu. Ya, walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, ma'adatu laha min kibari shalah wala siyam. Ya, aku tidak mempersiapkan apapun. Ya, salatku ya tetap, artinya tidak memperbanyak salat, tidak memperbanyak puasa. Ya, illa inni uhibbullah wa rasulahu, kecuali sesungguhnya aku punya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Nabi mengatakan fa anta ma'a man ahbabta. Ya, fa anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Ya, jadi apa? Kecintaan kita kepada baginda Nabi, insya Allah, ya, akan menjadikan kita dikumpulkan nanti dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, cuman sayangnya ini harus ada buktinya, Pak. Ya, yang pertama tadi buktinya bersolawat setiap kali disebutkan nama beliau. Lalu yang kedua adalah beritiba kepada beliau. Ya. Mengikuti sunnah-sunnahnya, menegakkan sunnah-sunnahnya, taat kepada beliau, ya, tanpa reserve. Artinya ketaatan itu harus total kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan malah membenci sunnah-sunnahnya, jangan menentang sunnah-sunnahnya. Ya, jadi yang beliau wajibkan, ya kita wajibkan. Ya, yang beliau sunnahkan, ya kita sunnahkan. Yang beliau haramkan, ya kita haramkan. Ya, tapi sekarang ini banyak orang yang mengaku cinta Rasulullah tapi membolak-balik sunnah beliau. Yang wajib justru diharamkan, yang haram justru kemudian diperbolehkan. Nah, ini terjadi hari ini di tengah-tengah manusia. Ya, jadi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar klaim, ya, dan bukan sekedar mengadakan peringatan Maulid. Peringatan Maulid boleh diadakan. Ya, saya mengikuti pendapat yang ini. Boleh mengatakan selama peringatan Maulid itu benar-benar dilakukan dengan muatan-muatan yang berupaya untuk membangkitkan semangat umat Islam, ya, baik dalam hal ibadah maupun di dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau. Karena apa? Peringatan Maulid itu awalnya itu diadakan pada abad ke-12, ya, oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangkitkan semangat umat Islam yang pada hari itu ya sedang berupaya untuk merebut kembali Palestina dari kekuasaan orang-orang Nasrani. Ya, jadi kalau peringatan Maulid itu
diadakan dalam rangka mempelajari sejarah beliau, dalam rangka mempelajari bagaimana perjuangan beliau ya mendakwakan Islam, bagaimana bukti-bukti keagungan beliau, ya, bagaimana kemudian memberikan semangat kepada jamaah untuk berupaya menegakkan sunnah-sunnah beliau secara keseluruhan. Nah, ini boleh, bahkan berpahala besar. Ya, nah yang nggak boleh adalah kemudian peringatan Maulid itu ya justru kemudian karena sampai malam akhirnya nggak jadi sholat subuh, ya. Maulidnya kemalaman, pulangnya jam 1 malam, ya, lalu bangunnya jam 7 siang. Nah, ini yang justru menjadi dosa, ya. Tetapi saya tidak ada masalah, ya. Beberapa kali saya diminta, nanti tanggal 20 insya Allah saya mengisi Maulid, tidak ada masalah, ya, di masjid di daerah Sentek sana, ya. Jadi insya Allah itu kita manfaatkan untuk syiar, kita manfaatkan untuk membangkitkan semangat umat Islam. Karena memang hari ini umat Islam berada di dalam keterpurukan, dalam keadaan yang banyak masalah. Ya, kita berupaya untuk mengembalikan pemikiran umat Islam ini kepada pemikiran-pemikiran yang benar. Ya, menjadikan Islam ajaran-ajaran Nabi sebagai standar kebenaran. Ya, baik, ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan dengan materi yang lain. Ya, kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.